Halo sob, smartphone di kisaran harga 1-2 juta bisa dibilang masuk kategori smartphone yang laku di pasaran. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat smartphone di bawah 2 juta sudah menawarkan kualitas yang mumpuni, performa oke, serta kamera yang bisa diandalkan. Nah, kali ini Kedai Kopi akan membahas 7 smartphone di bawah 2 juta yang layak dibeli di tahun 2022. Oke, langsung aja kita mulai. Samsung Galaxy M12. Apa yang terlintas di pikiran sobat mengenai Samsung Galaxy M series? Pasti baterai besar dan dijual secara online, tepat sekali. Dua hal itu memang ciri khas smartphone seri Galaxy M termasuk Samsung Galaxy M12. Samsung mengklaim bahwa Galaxy M12 bisa dipakai selama 20 jam untuk browsing di jaringan Wi-Fi. Terbukti baterai 5000 mAh yang tertanam di smartphone ini tergolong awet. Tak hanya itu, keunggulan lain Galaxy M12 adalah punya layar PLS TFT dengan refresh rate tinggi 90Hz. Konfigurasi kamera belakangnya pun lengkap dengan lensa ultrawide, makro, dan portrait. Advan GX. Advan GX adalah bentuk pembuktian vendor smartphone lokal bahwa smartphone rakitan dalam negeri bisa bersaing dengan brand smartphone lain. Memang smartphone Advan masih setia gunakan chipset dari Unisoc, tapi ada yang beda dengan chipset Unisoc kali ini. Ya, smartphone ini dibekali Unisoc Tiger T618 dengan clock speed hingga 2 GHz. Dengan begitu, Advan GX mampu menghadirkan performa cukup tinggi saat bermain game. Tak hanya difokuskan untuk gaming saja, nyatanya smartphone ini juga handal dalam sisi fotografinya. Terlihat dari suguhan kamera utama 48MP serta kamera depan beresolusi 25MP. Tampilan desain bodi belakangnya juga lebih modern dibanding seri Advance sebelumnya. Tecno Spark 7 Pro. Tecno benar-benar serius dalam menggarap segmen pasar kelas entry di Indonesia. Pasalnya pada Juni 2021 lalu mereka merilis smartphone yang dijual dengan harga terjangkau. Smartphone yang dimaksud adalah Tecno Spark 7 Pro. Ada beberapa hal yang menarik yang dimiliki smartphone ini. Pertama, layarnya punya refresh rate 90Hz sehingga membuat pengalaman pengguna dalam bernavigasi akan sangat mulus. Memainkan game dengan gambar 90fps pun bisa, apalagi chipset yang tersemat juga chipset gaming MediaTek Helio G80. Kedua, kemampuan kameranya tergolong bagus di kelas harganya. Detail warna fotonya terlihat natural. Ketiga, kapasitas baterainya besar yakni 5000 mAh. Tentunya sangat awet untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Realme C21Y. Meski berada di segmen harga terjangkau, Realme C21Y tetap tidak melupakan sisi ketahanan bodi. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland dan telah bertahan melalui tahapan uji coba yang ketat, seperti uji ketahanan komponen, uji penggunaan harian, dan uji penggunaan di kondisi ekstrim. Cocok nih buat sobat yang suka beraktivitas di luar ruangan. Selain tangguh dari segi bodi, chipset Unisoc T610 yang dibawanya juga cukup tangguh untuk memainkan game berat. Dari segi daya, smartphone ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang pastinya mampu mentenagai smartphone seharian penuh tanpa tergantung pada casan. Infinix Hot 11. Butuh smartphone yang powerful dengan harga di bawah 2 juta, mungkin Infinix Hot 11 bisa jadi pilihan karena smartphone ini cukup mumpuni buat dipakai aktivitas multimedia dan main game. Alasannya tidak lain karena layarnya punya dimensi yang lebar yakni 6,6 inci dan mengusung resolusi Full HD+. Kemudian speakernya juga menggunakan konfigurasi ganda stereo demi menghadirkan kualitas audio yang menggelegar. Sementara itu chipsetnya gunakan MediaTek Helio G70 yang mana sudah mumpuni untuk memainkan game populer masa kini seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Clash of Clans. Yang menarik, beberapa penguji memberikan jempol pada kualitas jepretan kamera smartphone ini. Foto yang dihasilkan pun punya detail yang tinggi dan warnanya natural. Selain itu, baik kamera depan dan belakangnya mampu menghasilkan video dengan resolusi 2K. Poco M3. Xiaomi Poco M3 rilis di Indonesia pada 21 Januari 2021 lalu. Smartphone ini hadir dengan desain yang elegan dan layar seluas 6,53 inci Full HD+, sehingga sudah sangat cocok dipakai untuk nonton atau main game. Smartphone ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 662 octa-core yang mampu menghadirkan performa tinggi dengan kecepatan clock speed hingga 2 GHz. Kerennya lagi, Poco M3 ini bisa dibilang sebagai smartphone kamera terbaik di kelasnya, berkat konfigurasi triple kamera dengan resolusi 48MP sebagai lensa utamanya. Sobat juga bisa berlama-lama menggunakan Poco M3 tanpa khawatir kehabisan baterai, karena smartphone ini sudah dibekali baterai 6000 mAh dengan fast charging 18 Watt.
Infinix Hot 10 SNFC. Infinix Hot 10 SNFC jadi salah satu smartphone di bawah 2 juta yang bisa dibeli jika sobat butuh smartphone ber-NFC. Namun smartphone ini tak hanya unggul di satu sisi saja, karena ada banyak benefit yang bisa sobat dapatkan dengan membeli smartphone satu ini. Mulai dari desain yang keren, layar besar, performa mumpuni, baterai besar, dan port yang lengkap. Khusus untuk layar, panel IPS 6,82 inci yang dipakai memang masih memakai resolusi SD+. Namun resolusi ini tak mempengaruhi kualitas tampilannya, malahan bisa bikin kinerja chipset jadi lebih ringan. Imbasnya smartphone bisa menjalankan game dengan lancar, begitu juga performa hariannya. Apalagi refresh rate layarnya sudah 90Hz yang bikin tampilan jadi mulus. Kemudian baterainya juga terbilang jumbo, yakni 6000 mAh. Infinix mengklaim kalau smartphone ini bisa memutar lagu sampai 182 jam non-stop. Nah, itulah tadi rekomendasi smartphone di bawah 2 juta yang layak dibeli di tahun 2022. Jika sobat berminat silahkan cek kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.